Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo. Surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya, mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi. Tiap tahun berulang, dan akhirnya saya bersurat, ya, tapi tidak ditanggapi. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Perlu kita dorong juga Pak Menteri undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman. Ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lainnya. Cerita Gibran suratnya diabaikan Nadiem saat jabat wali kota. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyinggung mengenai suratnya yang diabaikan Nadiem Makarim ketika menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode pemerintahan sebelumnya. Surat itu dikirim Gibran saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Dia mengungkapkan, surat itu berisi keluhan dari Kepala Dinas Pendidikan atas sistem zonasi yang menjadi problematik. Dalam surat itu dia juga mengeluhkan mengenai ujian nasional, program Merdeka Belajar, dan pengawasan sekolah yang masih butuh penataan. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sikda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan, kata Gibran dalam sambutan di acara Rakor Kemendikbud di Seraton Gandaria, Jakarta Selatan, Senin, 11 November 2024. Dalam tayangan di layar, gambar surat tersebut tertulis 15 Juli 2024. Surat itu bernomor DK 002513-2024. Hingga Nadiem Makarim lengser, surat tersebut tetap diacuhkan. Gibran menjelaskan, saat pergantian menteri di mana saat ini Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah dijabat Abdul Mukti, ada kesamaan pandangan. Keduanya pun sudah pernah berkoordinasi dan dipaparkan rencana, bebenah, ke depan dalam sistem pendidikan. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini, ucap Gibran. Di sisi lain, Abdul Mukti mengaku, dirinya pun sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk pembenahan sistem pendidikan ke depan. Prabowo hanya berpesan bahwa semua harus dilakukan secara matang. Kalau kata Pak Presiden itu ojo ke susu atau bahasa Indonesianya jangan buru-buru, ungkap Mukti. Gibran minta ada mata pelajaran coding di jenjang SD. Mendikdasmen akan menerapkan mata pelajaran coding tersebut di tingkat SD, tapi tidak bersifat wajib. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta agar ada pelajaran coding di jenjang sekolah dasar, SD. Hal itu diutarakannya saat membuka rakor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemarin, saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kami. Ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga pelajaran coding, kata Gibran di Seraton Gandaria, Jakarta Selatan, Senin, 11 November 2024. Menurut Gibran, penambahan mata pelajaran coding dari tingkat SD tersebut sebagai bentuk mengikuti tantangan teknologi yang ada saat ini. Sebab, negara lain pun telah menerapkannya. Jadi, jangan sampai kita kalah dengan India karena, sekali lagi Bapak Ibu, untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas, ucap Gibran. Gibran berharap mata pelajaran coding yang diberikan sejak SD dapat mencetak banyak ahli di masa depan. Mulai dari ahli coding, ahli AI, ahli machine learning, dan ahli lainnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
Abdul Mukti, mengungkap bahwa pihaknya akan menerapkan mata pelajaran coding tersebut di tingkat SD. Namun, tidak bersifat wajib dan hanya menjadi pilihan bagi murid. Dalam rencana kami untuk pembaharuan kurikulum yang akan datang, akan menambahkan mata pelajaran Artificial Intelligence dan Coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang memang sudah mampu melaksanakan, tutur Mukti. Mukti tidak memungkiri bahwa pelajaran itu harus diimbangi dengan alat-alat yang memadai. Oleh karenanya, penerapan dua mata pelajaran itu hanya diberlakukan di sekolah yang sudah memiliki kelengkapan alat pendukung. Gibran buka layanan pengaduan masyarakat di Istana Wapres. Mekanisme pelaporan itu akan dilaksanakan di setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat pada 08.00-14.00. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka kantornya untuk menerima aduan dari seluruh masyarakat. Kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia, mulai besok, kami akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum, kata Gibran dalam akun Instagram Gibran_Rakabuming, Minggu, 10 November 2024. Gibran menjelaskan, mekanisme pelaporan itu akan dilaksanakan di setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat pada 08.00-14.00. Bapak Ibu dapat langsung datang ke Istana Wakil Presidennya. Jadwalnya dari hari Senin Jumat, jam 08.00-14.00 WIB, Jakarta dia. Dia juga mempersilakan bagi masyarakat yang tak punya waktu untuk mengunjungi Istana Wakil Presiden yang beralamatkan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dapat menghubungi nomor WhatsApp 081117042207. Kami juga membuka akses melalui WhatsApp yang nomornya ada di poster, Jakarta Gibran. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan tugas Presiden selama dirinya menjalankan kunjungan ke luar negeri sejak tanggal 8 hingga 23 November 2024. Penugasan itu ditetapkan Prabowo melalui keputusan Presiden nomor 31 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden yang diteken pada 8 November 2024 lalu. Terdapat 4 poin ketentuan dalam Kepres yang salinannya dapat diunduh melalui laman G-Setnek.go.id. Pertama, menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, dan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris sejak 8 November sampai dengan 23 November 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air. Kedua, apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden. Ketiga, setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Like, subscribe, komen dan share, agar channel ini cepat berkembang. Salam Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045.